Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahyu Akbar SSYME. Perkenankan saya Jakia Tunisa untuk mempresentasikan terkait materi pengantar ekonomi Islam yang telah saya pelajari dari selama 1 semester ini, mulai dari bab 1 sampai bab 14, guna memenuhi tugas UAS pengantar ekonomi Islam. Pengantar ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mewujudkan keadilan distribusi. Seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah, selama dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Bab pertama yaitu paradigma ekonomi Islam. Di dalam paradigma ekonomi Islam ada 3 aspek utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencapai falah atau keberhasilan dunia akhirat. Pendekatan yang digunakan bersifat integratif antara wahyu dan rasionalitas, sehingga menghasilkan sistem ekonomi yang komprehensif dan beretika. Selanjutnya, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam berkembang pesat pada masa klasik yang dengan kontribusi ulama seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, Al-Syaibani, dan Abu Ubaid. Pemikiran ini turut memberikan fondasi bagi perkembangan ekonomi skolastik di Barat. Meskipun sempat mengalami stagnasi pada masa kolonial, ekonomi Islam kembali mengalami kebangkitan signifikan pada abad ke-20. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Di dalam perspektif Islam, masalah utama dalam ekonomi bukan hanya terkait kelangkaan sumber daya, tetapi ketidakmerataan distribusi. Ciri khas sistem ekonomi Islam meliputi prinsip ketuhanan, kemanusiaan, etika, dan perkembangan, dan keseimbangan atau wasatiyah. Pilar utamanya adalah keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Slide selanjutnya, metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam dibangun melalui kombinasi antara dalil wahyu, Al-Quran, dan Sunnah dengan proses ijtihad. Para ulama menggunakan pendekatan seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan ijma' untuk merumuskan hukum ekonomi modern yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, perbedaan ekonomi Islam dan kapitalisme. Kapitalisme menekankan kebebasan individu dan mekanisme pasar tanpa intervensi signifikan. Sebaliknya, ekonomi Islam memberikan ruang pada pasar, tetapi tetap memberikan batasan agar aktivitas ekonomi tidak menyimpang dari etika dan keadilan. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, perbedaan ekonomi Islam dan sosialisme. Sosialisme menekankan kepemilikan publik dan peran negara yang dominan. Ekonomi Islam mengambil posisi tengah, yaitu memberikan hak kepemilikan individu, sekaligus memastikan bahwa kepentingan umum tetap terjamin. Mekanisme pasar tetap digunakan, namun dalam koridor syariah. Bab selanjutnya, pasar dalam ekonomi Islam. Pasar di dalam Islam diperbolehkan selama bebas dari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, penipuan, dan manipulasi harga. Harga pada dasarnya diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi bila terjadi ketidakadilan atau penyimpangan. Selanjutnya, maqasid syariah dalam ekonomi. Maqasid syariah merupakan tujuan utama syariat yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di dalam ekonomi, maqasid menjadi dasar penyusunan kebijakan publik, pengaturan distribusi kekayaan, serta perlindungan konsumen, sehingga ketimpangan dan kemiskinan dapat diminimalkan.
Selanjutnya, perilaku konsumen dan produsen. Dalam pandangan Islam, manusia adalah homo islamicus yang berperilaku berdasarkan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Konsumen dianjurkan melakukan konsumsi secara halal, baik, dan tidak berlebihan. Sedangkan produsen diwajibkan menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat, berkualitas, serta tidak merugikan masyarakat melalui penimbunan atau praktik curang lainnya. Selanjutnya, kebutuhan, keinginan, dan kesejahteraan. Perkembangan teknologi digital turut mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Pelaku usaha dapat memanfaatkan inovasi untuk menghasilkan produk-produk kreatif, konten digital, serta pengembangan budaya lokal yang bernilai ekonomi tinggi, sepanjang tetap dalam koridor etika Islam. Bab selanjutnya, distribusi kekayaan di dalam Islam. Islam menyediakan instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan warisan. Instrumen ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan serta memastikan pemerataan ekonomi sehingga harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Selanjutnya, peran pemerintah di dalam ekonomi Islam. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memperbaiki kegagalan pasar, menjaga stabilitas harga, menyediakan kebutuhan publik, serta melindungi masyarakat yang lemah. Meskipun demikian, Islam menolak peran negara yang terlalu dominan. Intervensi dilakukan secara proporsional demi menegakkan keadilan. Slide selanjutnya, bab tentang kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal di dalam Islam mencakup pengelolaan sumber pendapatan seperti zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan sumber lainnya yang dialokasikan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan kebijakan moneter syariah menolak sistem bunga. Instrumen seperti sukuk, murabahah, mudharabah, dan musyarakah menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai syariah. Bab terakhir, peran masyarakat di dalam ekonomi Islam. Masyarakat berperan besar dalam mengembangkan ekonomi Islam melalui lembaga keuangan mikro seperti BMT, BPRS, dan Bank Wakaf Mikro. Selain itu, pemanfaatan zakat, infak, dan wakaf produktif dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi umat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.